Malam itu, keheningan menyelimuti rumah sederhana yang terletak di pinggiran kota. Lampu-lampu di sepanjang lorong rumah menyala temaram, memberi cahaya yang lembut pada dinding yang dipenuhi kenangan. Suami Mia, Farhan, baru saja berangkat bekerja lembur. Ini sudah menjadi rutinitasnya akhir-akhir ini. Tugas yang tidak pernah selesai, membuatnya semakin jauh dari rumah dan keluarga. Mia, yang kini hanya tinggal bersama anak laki-lakinya, Dito, merasakan kesendirian yang semakin menyesakkan di dalam rumah ini. Mia menatap sekilas jam dinding yang berdetak perlahan, kemudian kembali ke dapur untuk merapikan sisa-sisa makan malam. Suara piring yang bergemeretak dan bunyi sendok yang disusun dengan hati-hati adalah satu-satunya yang terdengar di ruangan itu. Dito, anaknya yang berusia 19 tahun, duduk termenung di ruang tamu, memandangi layar ponselnya tanpa berbicara sepatah kata pun. Mia mengamati anaknya dari kejauhan, merasa ada yang berubah dalam diri Dito. Sudah beberapa waktu belakangan ini, Dito mulai menunjukkan sikap yang tidak biasa, yang tidak bisa Mia jelaskan. Meskipun berada di rumah yang sama, mereka seakan berada di dunia yang berbeda. Dito, mau makan malam dulu? Tanya Mia lembut, mencoba membuka percakapan. Dia berharap, dengan cara ini, mereka bisa sedikit kembali seperti dulu, lebih dekat. Dito hanya meliriknya sekilas, lalu mengangguk malas. Tidak ada kata-kata yang menyertainya, hanya gerakan kepala yang datar. Mia merasa cemas, namun ia tidak tahu harus bagaimana. Setiap kali ia mencoba berbicara, Dito selalu menghindar atau hanya menjawab seperlunya. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik tatapan matanya, namun Mia tidak bisa menebaknya. Setelah selesai merapikan dapur, Mia duduk di samping Dito yang masih terbenam dalam dunia digitalnya. Ia menunggu sebentar, berharap anaknya akan berbicara, namun sepi tetap menyelimuti. Mia tidak tahu bagaimana harus memulai percakapan yang lebih dalam. Keheningan itu terlalu berat, dan Mia merasa dirinya semakin jauh dari anak laki-lakinya. Dito mengalihkan pandangannya dari layar ponselnya, dan akhirnya bertemu mata dengan Mia. "Ada apa, Bu?" Tanya Dito dengan nada yang agak datar, seperti tidak terlalu tertarik dengan apa yang Mia katakan. Tetapi Mia merasa ada yang berbeda dengan cara Dito berbicara. Ada sedikit kekosongan dalam suaranya, sebuah kesan bahwa ia tengah memendam sesuatu yang besar. Mia menarik napas panjang. "Dito, kenapa kamu kelihatan begitu menjauh? Aku merasa ada yang aneh belakangan ini. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kamu?" Dito mengerutkan dahi, seperti mempertimbangkan kata-katanya sebelum akhirnya menjawab. "Nggak ada, Bu. Aku cuma capek aja. Banyak tugas kuliah, kadang stres." Suara Dito pelan, seperti mencoba meyakinkan Mia dan dirinya sendiri bahwa itu semua hanya masalah sepele. Namun, Mia tidak yakin. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar tugas kuliah yang membuat Dito tampak berbeda. Beberapa minggu terakhir, ia sering melihat Dito menghabiskan waktu berjam-jam di kamar. Seringkali hanya diam atau mendengarkan musik dengan volume yang cukup keras. Mia merasa, meskipun mereka berada dalam satu rumah, ada tembok tak terlihat yang memisahkan mereka. "Aku nggak tahu kenapa, Dito. Tapi kamu kelihatan lebih jauh dariku. Seperti ada yang nggak kamu ceritakan." Dito terdiam, matanya terfokus pada layar ponselnya yang kini mati karena kehabisan baterai. Sebuah pertanyaan besar menggantung di antara mereka, tetapi tidak ada yang bisa mengatakannya. Mia tahu, jika Dito memang ingin berbicara, ia harus memberinya ruang. Namun, dalam hati Mia, ada kekhawatiran yang tumbuh semakin besar. Setelah beberapa menit, Dito menurunkan ponselnya dan menatap Mia dengan serius. "Aku cuma merasa kesepian, Bu. Itu aja. Kadang-kadang aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan, dan aku nggak bisa bicarain ini ke siapapun." Mia terkejut mendengar pengakuan itu. Selama ini, ia mengira Dito hanya disibukkan dengan dunia remajanya, teman-teman, kuliah, dan media sosial. Tapi kini, ia mendengar bahwa anaknya merasa kesepian. Sebuah perasaan yang Mia rasa sudah lama ada, namun ia tidak bisa menangkapnya lebih awal. "Dito, kamu nggak sendirian. Aku di sini kok. Kenapa nggak bilang ke aku?" jawab Mia, berusaha menghibur dan memberi pengertian. Dito menggigit bibir bawahnya, tampak ragu. "Aku nggak tahu, Bu. Kadang aku ngerasa kamu juga nggak paham sama aku. Semua yang aku rasain tuh nggak bisa aku jelasin, dan rasanya seperti kamu makin jauh dari aku.
Jawab Dito, suaranya semakin terdengar rapuh. Mia menatap anaknya, merasa perasaan kesepian itu seperti pisau yang menembus jantungnya. Ia tidak tahu bagaimana bisa lebih dekat dengan Dito, atau bagaimana bisa membantunya melewati perasaan itu. Mia hanya tahu satu hal, ia harus berusaha lebih keras untuk berada di sana bagi Dito. Aku akan coba, Dito. Aku nggak akan ninggalin kamu, dan kita bisa hadapi ini bareng-bareng. Malam itu, percakapan mereka berakhir dengan keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. Mia tahu, ada banyak hal yang masih harus ia gali dari hati Dito. Namun ia merasa sedikit lega karena akhirnya anaknya mau berbicara. Tapi Mia juga merasa ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tidak terungkapkan. Mungkin ini hanya awal dari perjalanan panjang untuk memahami perasaan anaknya yang selama ini terpendam. Namun, satu hal yang pasti, ia harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Di malam yang sama, setelah Mia pergi tidur, Dito duduk di ruang tamu, memandangi langit malam melalui jendela besar di rumah mereka. Hatinya bergejolak. Ia merasa terperangkap antara dua dunia. Dunia ibu yang penuh kasih sayang, dan dunia yang kini mulai diliputi rasa bingung dan keraguan. Ada perasaan yang semakin tumbuh di dalam dirinya. Perasaan yang tidak bisa ia jelaskan, yang tidak bisa ia bagi dengan siapapun, termasuk dengan ibunya sendiri. Ketika Farhan kembali bekerja lembur malam berikutnya, Mia kembali terbangun, merasakan gelisah yang tak bisa ia sebutkan. Rumah ini terlalu sepi, terlalu sunyi tanpa kehadiran suaminya. Mia berbaring, memikirkan apa yang baru saja terjadi, tentang Dito, tentang percakapan mereka yang belum selesai. Keinginan untuk lebih dekat dengan anaknya semakin besar. Namun Mia merasa takut, seakan ia sedang melangkah ke area yang tidak ia pahami. Di luar sana, malam terus berjalan, penuh dengan suara angin yang berdesir dan dunia yang tampaknya tidak peduli dengan kekosongan yang Mia rasakan dalam hati. Dan sementara itu, di dalam rumah yang sama, Dito masih terjaga, bergumul dengan perasaan yang semakin rumit. Ketegangan yang ada di antara mereka berdua tidak bisa lagi dihindari, dan Mia pun tahu bahwa jalan yang akan mereka lalui selanjutnya tidak akan mudah. Tapi entah mengapa, ia merasa bahwa malam ini, semuanya akan berubah. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Mia mulai merasa bahwa ketegangan yang ada di antara dirinya dan Dito semakin terasa. Setiap kali ia berusaha berbicara, Dito selalu menghindar, terkadang pergi ke kamarnya tanpa alasan jelas. Mia merasa cemas, seolah ada sebuah tembok besar yang menghalangi mereka untuk kembali seperti dulu. Ia mulai mempertanyakan apakah ini semua hanya fase yang akan berlalu dengan sendirinya, atau apakah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi dengan anaknya. Namun, ia tidak tahu harus bagaimana untuk mendekati Dito lebih jauh. Malam itu, setelah Farhan kembali bekerja, Mia duduk sendiri di ruang keluarga, mengatur pikirannya. Dito tidak terlihat sebaik biasanya. Matanya terlihat lelah, seperti seseorang yang terjaga terlalu lama. Mia memutuskan untuk memulai percakapan lagi, kali ini dengan sedikit lebih tegas, namun dengan hati yang penuh rasa ingin tahu. Ia tidak bisa lagi menunggu tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan anaknya. Dito, kita perlu bicara, kata Mia dengan suara yang tidak biasa, lebih serius dan penuh harap. Dito menoleh, tampak sedikit terkejut dengan nada ibunya. Ia berdiri dari kursi dan berjalan ke arah Mia, tetapi langkahnya terkesan ragu-ragu. Ada apa, Bu? Tanyanya. Kali ini sedikit lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. Mia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Aku merasa ada yang berubah dengan kamu. Kamu nggak seperti dulu lagi. Ada yang nggak kamu ceritakan. Dito? Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dito terdiam sejenak. Ia ingin berbicara, tetapi kata-kata yang tepat tidak kunjung muncul. Ada perasaan yang begitu kuat di dalam dirinya. Perasaan yang tak bisa ia ungkapkan begitu saja. Setelah beberapa saat, ia akhirnya membuka mulut, suaranya pelan. Seperti mencoba meyakinkan dirinya sendiri untuk mengatakannya. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Bu. Mia menatapnya dengan penuh perhatian. Tidak ingin ada lagi jarak antara mereka. Dari mana saja, Dito? Aku ingin mendengarnya. Dito duduk di kursi yang ada di depan Mia dan menghela napas panjang. Aku merasa bingung, Bu. Aku nggak tahu lagi apa yang harus aku rasakan. Rasanya semua ini terlalu berat. Dan aku nggak tahu harus cerita ke siapa.
Mia bisa merasakan betapa dalamnya perasaan Dito. Ia melihat perubahan besar dalam diri anaknya. Perubahan yang semakin memperlihatkan betapa sulitnya Dito untuk menghadapi dunia yang sedang ia jalani. Kamu nggak sendirian, Dito. Aku di sini, kamu bisa bicara apa saja. Dito menundukkan kepala, matanya kosong. Aku merasa kesepian, Bu. Aku nggak merasa bisa diterima oleh siapapun. Aku merasa aneh. Ada yang nggak beres dengan diriku. Mia merasa dadanya bergetar mendengar pengakuan anaknya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Keheningan kembali menguasai ruangan, dan Dito duduk di sana, terdiam dalam kebingungan yang mendalam. Mia merasakan sebuah beban berat di hati. Namun ia tahu bahwa ia harus tetap tenang dan memberinya ruang untuk berbicara. Tapi kenapa, Dito? Kamu selalu punya teman, dan kita keluarga yang baik. Kenapa kamu merasa seperti itu? Tanya Mia, mencoba mencari jawabannya. Dito menggigit bibir bawahnya, tanpa enggan untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Namun, setelah beberapa saat, ia akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Mia dengan tatapan yang penuh kecemasan. Aku nggak tahu, Bu. Aku cuma merasa kalau aku tidak bisa menjadi seperti yang kamu harapkan. Aku nggak tahu gimana caranya menjadi anak yang baik. Aku merasa semuanya nggak sesuai dengan yang aku inginkan. Mia merasa terkejut, tetapi hatinya juga hancur. Ia tidak tahu bahwa anaknya merasakan tekanan yang begitu besar, bahkan sampai merasa tidak layak untuk memenuhi harapan orang tuanya. Dito, kamu tidak perlu menjadi seseorang yang bukan dirimu. Aku hanya ingin kamu bahagia. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Dito menggeleng pelan. Tapi aku nggak bisa, Bu. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Kata-kata itu membuat Mia merasa sangat kehilangan. Apa yang sedang terjadi dengan Dito? Mengapa ia merasa terperangkap dalam perasaan yang begitu gelap dan tidak terungkapkan? Mia tidak bisa membayangkan betapa beratnya yang dirasakan anaknya. Dan, lebih dari itu, Mia merasa terperangkap dalam kebingungannya sendiri. Ia ingin membantu Dito, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana cara yang tepat. Malam itu, Dito menghabiskan waktu berjam-jam di kamarnya setelah percakapan mereka. Mia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan begitu saja. Di satu sisi, ia merasa cemas. Namun di sisi lain, ia juga merasa bahwa ada sesuatu yang aneh di balik semua perasaan Dito yang tidak terucapkan. Perasaan itu semakin kuat setiap kali Farhan tidak ada di rumah. Mia merasa seolah-olah ia dan Dito mulai berada di dalam dunia yang berbeda, terjebak dalam rutinitas yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Setelah beberapa malam yang penuh dengan ketegangan, Dito kembali mendekati Mia, kali ini dengan sikap yang lebih serius. Ia tampak lelah, dan matanya menunjukkan tanda-tanda keputusasaan. Bu, aku harus bicara lagi, katanya, suaranya pelan dan penuh keraguan. Mia menatapnya dengan khawatir. Apa ada yang salah, Dito? Kamu kelihatan gak baik. Dito menggelengkan kepala pelan, tetapi masih tampak cemas. Aku cuma bingung, Bu. Aku nggak tahu apa yang aku rasakan. Kadang-kadang aku merasa kayak ada sesuatu yang ngikat aku ke sini, tapi aku nggak tahu apa itu. Mia merasa hatinya semakin berat mendengarnya. Apa maksud kamu, Dito? Kenapa kamu merasa seperti itu? Dito menarik napas panjang, mencoba untuk menenangkan dirinya. Aku nggak tahu, Bu. Tapi aku merasa kalau aku nggak bisa keluar dari situasi ini. Aku nggak bisa berhenti merasa begini, dan aku nggak bisa menjelaskan ke siapapun. Mia merasa terdiam, mencoba memahami kata-kata Dito yang semakin mengarah pada sebuah perasaan yang sangat mendalam dan tidak bisa diungkapkan. Aku ingin kamu tahu, Dito, bahwa apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untuk kamu. Tetapi kata-kata itu terasa hampa. Mia menyadari, ia berada di titik yang sulit. Dito semakin tertutup, dan Mia merasa semakin terasing. Ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk kembali dekat, dan Mia tidak tahu apakah ia bisa mengatasinya. Saat itu, Mia merasa cemas bahwa ia dan Dito sedang berada di jalur yang tidak bisa mereka kembalikan, dan bahwa perubahan ini bisa menghancurkan hubungan mereka selamanya. Malam itu, Mia tidak bisa tidur. Ia terbaring di tempat tidurnya, merenung tentang apa yang baru saja terjadi antara dirinya dan Dito. Hatinya terasa terhimpit oleh kebingungan yang semakin besar.
Selama ini, ia merasa telah memberikan segala yang terbaik untuk anaknya. Tetapi sekarang ia merasa seperti telah kehilangan kendali. Perasaan Dito yang semakin tertutup dan penuh keraguan semakin membuatnya terjepit dalam ketidakpastian. Mia tahu, ia tidak bisa membiarkan keadaan ini terus berlarut-larut. Namun, setiap kali ia berusaha mendekati Dito, ia merasa seolah-olah ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Sebuah dinding yang semakin kokoh setiap harinya. Pagi itu, Mia terbangun dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Dito tidak berada di rumah, dan ia tidak tahu kemana anaknya pergi. Biasanya, Dito akan bangun lebih siang dan menghabiskan waktu di kamar. Tetapi hari itu, rumah terasa lebih sepi daripada biasanya. Mia mencoba menenangkan dirinya. Namun ada firasat buruk yang tidak bisa ia hindari. Ia merasa, hari ini akan membawa perubahan yang besar. Sesuatu yang akan mengungkapkan lebih banyak dari yang telah terjadi selama ini. Ketika Dito akhirnya kembali, ia tampak berbeda. Mata Dito tampak lelah dan penuh keraguan, seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Mia merasa perasaan yang sangat berat mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa Dito sedang berjuang dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia pahami. Tetapi, Mia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus membiarkan semuanya terpendam. Ia harus bertindak. Dito duduk di kursi ruang tamu, seperti biasanya. Namun kali ini, ia tidak membuka ponselnya atau mengabaikan ibunya. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, dan Mia merasa bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk berbicara lebih lanjut. Dito, ada yang ingin aku bicarakan, kata Mia, suaranya penuh dengan perhatian yang mendalam. Dito menatap ibunya dengan tatapan kosong, seolah-olah ia sudah siap untuk mendengarkan. Tetapi Mia bisa merasakan ada sesuatu yang tertahan di dalam diri Dito. Apa yang terjadi, Dito? Aku merasa kamu semakin jauh. Kamu nggak seperti dirimu yang dulu, tanya Mia dengan nada yang lebih lembut, mencoba merangkul perasaan anaknya. Dito menundukkan kepala, merasa cemas dan ragu. Aku nggak tahu, Bu. Aku cuma merasa bingung. Rasanya ada sesuatu yang nggak beres dalam hidupku, dan aku nggak bisa menghindarinya. Mia merasakan getaran kegelisahan dalam suara anaknya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Dito, tetapi perasaan itu semakin menguasai dirinya. Apa yang kamu rasakan, Dito? Kamu bisa bicarakan apapun dengan aku, kata Mia, mencoba menenangkan perasaan Dito yang semakin terpuruk. Dito terdiam, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Aku nggak bisa, Bu. Rasanya aku nggak bisa bilang apa-apa. Aku nggak tahu kalau aku bisa dipercaya lagi, jawab Dito dengan suara yang penuh ketidakpastian. Mia terkejut mendengar kata-kata itu. Kenapa kamu merasa seperti itu, Dito? Aku tidak pernah merasa bahwa kamu tidak bisa dipercaya. Kamu anakku, dan aku akan selalu ada untuk kamu. Suara Mia terdengar penuh dengan kehangatan dan kasih sayang. Namun di balik itu ada kekhawatiran yang semakin dalam. Dito hanya mengangguk pelan, tetapi masih tidak berkata apa-apa. Mia merasa semakin cemas. Apa yang sedang terjadi dengan anaknya? Mengapa ia merasa begitu jauh? Bahkan ketika mereka berada dalam satu rumah, Mia tidak tahu harus bagaimana lagi. Ia merasa terperangkap dalam kebingungannya sendiri, dan tidak ada jalan keluar yang jelas. Hari demi hari, ketegangan semakin terasa. Dito semakin tertutup, semakin menjauh dari Mia. Bahkan ketika Mia berusaha untuk mendekatkan diri, Dito selalu menghindar. Mia merasa bahwa setiap kali mereka berbicara, ada sesuatu yang tidak bisa ia sentuh. Sebuah dinding tak terlihat yang semakin tebal. Mia ingin membantu Dito, tetapi ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang sangat kelam dalam diri anaknya yang tidak bisa ia tembus. Suatu malam, Mia memutuskan untuk tidak lagi menunggu. Ia tahu bahwa ia harus berbicara dengan Dito secara langsung, tanpa lagi menghindar. Ketika Farhan kembali bekerja lembur, Mia menemui Dito di kamarnya. Dito tampak terkejut melihat ibunya masuk tanpa mengetuk pintu, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Mia duduk di tepi tempat tidur Dito, memandang anaknya dengan penuh perhatian. Dito, aku nggak bisa terus begini. Aku perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi denganmu, kata Mia dengan tegas, meskipun suaranya masih dipenuhi dengan kasih sayang. Kamu nggak bisa terus menyimpan semuanya sendiri. Dito menatap ibunya, matanya tampak penuh kebingungan dan kecemasan.
Aku nggak tahu harus gimana, Bu. Aku nggak bisa menjelaskan apa yang aku rasakan. Tapi aku nggak bisa terus begini. Mia merasakan ada sesuatu yang sangat besar dalam diri Dito yang belum terungkapkan. Ia bisa merasakan betapa anaknya sedang berjuang dengan perasaan yang begitu rumit dan kelam. Mia tidak tahu apakah ia akan mampu membantu Dito menghadapinya. Tetapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Apa yang terjadi, Dito? Tanya Mia sekali lagi, kali ini dengan suara yang lebih lembut. Aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini untukmu, apapun yang terjadi. Dito menggigit bibir bawahnya, tampak ragu-ragu. Ia ingin berbicara, tetapi kata-katanya tidak kunjung keluar. Setelah beberapa saat, akhirnya Dito membuka mulutnya dengan suara yang pelan, hampir seperti bisikan. Aku merasa ada sesuatu yang aneh di dalam diriku, Bu. Sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Aku takut kalau aku salah. Tapi rasanya seperti aku nggak bisa mengontrol perasaan ini. Mia terkejut mendengar pengakuan itu. Ia tidak tahu apa yang Dito maksudkan, tetapi ia bisa merasakan bahwa anaknya sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Apa maksudmu, Dito? Kamu bisa bilang apapun, aku tidak akan menghakimi. Dito menatap ibunya dengan tatapan yang penuh kebingungan dan kecemasan. Aku nggak tahu, Bu. Tapi rasanya seperti ada perasaan yang gak bisa aku kendalikan. Aku takut kalau aku salah. Takut kalau aku membuat semuanya semakin buruk. Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Mia merasa hatinya hancur mendengar kata-kata Dito. Ia tidak tahu bagaimana harus membantunya. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan anaknya merasa sendirian. Dito, aku di sini. Kita akan menghadapi ini bersama. Kamu tidak sendirian. Namun, meskipun kata-kata itu terdengar meyakinkan, Mia merasa bahwa mereka sedang berada di ambang kehancuran yang tidak bisa mereka hindari. Ada sesuatu yang sangat besar yang menghalangi mereka untuk kembali ke hubungan yang sehat dan penuh kasih. Mia tahu bahwa apapun yang terjadi, semuanya akan berubah, dan tidak ada jalan yang kembali. Tetapi yang lebih menakutkan lagi adalah kenyataan bahwa Dito tidak tahu bagaimana cara menghadapi perasaan yang semakin menghancurkan dirinya. Di malam yang sama, Mia terbangun dari tiduran yang gelisah. Hatinya masih dipenuhi oleh perasaan yang bercampur aduk. Seiring waktu berlalu, ia merasakan betapa berat beban yang ditanggung oleh Dito. Namun, lebih dari itu, ia mulai menyadari bahwa ia juga terperangkap dalam ketidakpastian dan kebingungannya sendiri. Apakah selama ini ia telah cukup memahami Dito? Apakah ia telah cukup hadir untuknya? Ia teringat dengan jelas saat pertama kali Dito lahir. Betapa bahagianya ia menjadi ibu. Betapa ia ingin melindungi anaknya dari segala yang buruk. Namun sekarang, ia merasa kehilangan arah, bingung dengan apa yang sedang terjadi di kehidupan anaknya, dan merasa tak berdaya dalam menghadapi perasaan yang tak terungkapkan. Sementara itu, Dito masih duduk di kamarnya, terisolasi dalam pikirannya sendiri. Ia merasa terperangkap dalam lautan perasaan yang semakin mengganggu dirinya. Tidak ada yang bisa ia katakan, tidak ada yang bisa ia percayai sepenuhnya. Ia takut sekali, bahwa ia akan kehilangan segalanya, terutama ibunya. Namun, di sisi lain, perasaan itu semakin menguasai dirinya. Ia merasakan ada yang salah dengan dirinya, tapi ia juga merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar. Semuanya terasa begitu kabur dan penuh kecemasan. Malam itu, saat Mia berjalan menuju kamar Dito, ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi ia tahu satu hal yang pasti. Ia tidak akan membiarkan anaknya merasakan ini sendirian. Ia tidak bisa. Dito mengangkat wajahnya saat Mia duduk di sisi tempat tidurnya. Tatapan mereka bertemu, penuh dengan kecemasan yang tidak terucapkan. Mia meraih tangan Dito, menggenggamnya erat, seolah-olah untuk memberitahu anaknya bahwa ia tidak sendirian. Dito, Mia memulai. Suaranya penuh dengan kehangatan, meskipun hati mereka berdua sedang terluka. Aku tahu aku mungkin tidak selalu tahu apa yang kamu rasakan, tapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu ada untukmu. Apapun yang terjadi, kita bisa menghadapi ini bersama-sama. Dito menatap ibunya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Dalam hati, ia merasa begitu banyak rasa bersalah dan kebingungannya yang semakin membebani dirinya. Tetapi, saat Mia menggenggam tangannya,
Perasaan itu seolah sedikit berkurang, seolah ada secercah harapan yang kembali tumbuh dalam hatinya. Bu, Dito akhirnya berkata, suaranya hampir berbisik. Aku takut kalau aku nggak bisa menjadi seperti yang kamu inginkan. Aku takut kalau aku sudah mengecewakanmu. Mia memeluk Dito dengan lembut, merasakan tubuhnya bergetar di dalam pelukannya. Dito, kamu nggak pernah mengecewakan aku. Kamu adalah anakku, dan aku akan selalu mencintaimu apapun yang terjadi. Kamu tidak perlu jadi siapa-siapa selain dirimu sendiri. Air mata Dito jatuh perlahan, mengalir begitu saja. Ada sesuatu yang terlepas dari dalam dirinya. Sebuah beban yang sepertinya sudah terlalu lama ia pendam. Mia merasakan perasaan haru yang begitu dalam, melihat anaknya yang selama ini ia coba lindungi, kini berada dalam pelukan yang penuh kasih sayang. Di momen itu, Dito merasakan perubahan yang mendalam dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa dirinya tidak perlu menjadi sempurna, tidak perlu memenuhi harapan orang lain untuk bisa diterima. Ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri, dengan segala kekurangan dan perasaannya yang terkadang begitu sulit dipahami. Mia, ibunya, adalah satu-satunya orang yang selalu ada untuknya, tidak peduli seberapa besar rasa takut atau kebingungannya. Dan itu cukup. Mia pun merasa tergerak oleh pelukan itu. Ia menyadari, meskipun hidup penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, yang terpenting adalah bahwa mereka selalu memiliki satu sama lain. Di tengah segala kesulitan yang mereka hadapi, cinta dan dukungan tanpa syarat adalah hal yang akan selalu menguatkan mereka. Mia belajar bahwa terkadang, menjadi orang tua bukan hanya tentang memberi nasihat atau bimbingan, tetapi tentang mendengarkan dan menerima anaknya, apa adanya. Ketika mereka duduk bersama di ruang keluarga, tanpa kata-kata lagi yang perlu diucapkan, Mia merasa kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, perjalanan mereka masih panjang, dan banyak hal yang harus mereka hadapi bersama. Namun, saat itu, mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa mereka tidak akan pernah saling meninggalkan. Mereka akan selalu ada satu sama lain, bahkan di saat-saat yang paling gelap sekalipun. Dito akhirnya mengangkat wajahnya, kali ini dengan senyuman kecil yang tulus. Terima kasih, Bu. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku merasa lebih baik sekarang. Aku nggak sendirian lagi. Mia mengelus rambut Dito, menatapnya dengan penuh kasih. Tidak, Dito. Kamu tidak pernah sendirian. Dan kita akan selalu berjalan bersama. Malam itu, di dalam keheningan yang penuh dengan kehangatan, mereka merasa lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah pelajaran berharga yang mereka dapatkan, bahwa dalam hidup ini, cinta dan dukungan keluarga adalah kekuatan yang tak ternilai harganya. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Dan meskipun kehidupan penuh dengan ketidakpastian, selama kita bersama, kita bisa menghadapinya, satu langkah demi satu langkah.